Berapa sama? Boleh sih, Pak. Pak bisa minum? Ya, Bisa minum? bisa. Dan selanjutnya saya kenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul seperti ini dalam sosialisasi dampak pendidikan anak terhadap kesehatan. Baiklah, saya Dika Oktavian Dusa selaku moderator pada hari ini. Langsung saja kita akan mendengarkan materi pernikahan usia anak yang akan dibawakan oleh Bapak Asiswanto. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak yang mewakili Camat Malake dan seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk ikut pertemuan forum anak ya itu dampak pernikahan usia anak terhadap kesehatan. Mungkin kesalahan pada ketika yang di dalam Ya, kan juga ya, kita silakan jalan masih oke, oke. Enggak apa-apa di situ, Dek. Dek, ada ji pointer sudah ada lagi. sudah berminta dan juga kamu dengan bisa kalau Oh iya. Oke, adik-adik mungkin saya sedikit sebelum saya masuk dengan materi untuk perkawinan usia anak, saya mungkin sedikit perlu menyinggung ya masalah yang berita sekarang yang lagi heboh. Apa kira-kira berita yang heboh di rumah sakit apa kira-kira? COVID, ya betul ya. Adik-adik sekarang Indonesia itu sudah di fase gelombang kedua. Gelombang kedua kasus COVID-19 atau COVID-19. Sampai-sampai sudah kita dengar beritanya bahwa artis-artis banyak yang meninggal gara-gara COVID. Yang terakhir kemarin siapa? Jen Selimar ya. Ya kalau adik-adik pasti penggemar infotainment pasti tahu semua ya berita-berita artis siapa yang meninggal gara-gara COVID. Bahkan rumah sakit di Pulau Jawa itu sudah hampir full, sudah bukan hampir tapi sudah full sampai dibuat tenda di luar ruangan. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kenapa? Penyebabnya sampai sekarang ini sudah diketahui bahwa varian virus corona ini dari India ya, Delta. Dan dia lebih menular hampir 75% dibandingkan virus corona yang sebelumnya. Nah, salah satu pencegahannya yang sudah kita sering dengar adalah kita gunakan masker. Nah, kenapa sekarang saya pakai masker double? Saya biasanya maskernya satu kan, masker bedah, tapi kami sekarang diinstruksikan untuk memakai masker double. Masker bedah di dalam dan masker kain. Kalau masker bedah itu ada 3 lapisan dan masker kain itu ada 2 lapis. Jadi totalnya ada 5 lapis. Ini tujuan kita supaya kita tidak kena corona. Memang kasusnya di utara sekarang mulai meningkat, mulai ada kasus. Kemarin di Salekowe ada 2 yang positif, di Putih Mata ada 1 yang positif. Nah ini kasusnya baru mulai, ya. Artinya kalau baru mulai, kedepannya kita tidak tahu bagaimana kondisi kedepannya, ya. Informasi yang terbaru bahwa varian India ini bisa menularkan apabila orang yang positif berpapasan saja. Contoh saya positif, saya tidak gunakan masker, batuk-batuk, saya jalan berpapasan dengan adik-adik dan kebetulan adik-adik ini tidak pakai masker. Kita baru berpapasan saja, itu bisa juga terkena adik-adik. Nah inilah gunanya kenapa kita dipakai masker, ya. Tujuannya supaya membentengi, supaya kita tidak kena COVID, ya. Jadi adik-adik perlu pahami kenapa kita tetap harus protokol kesehatan. Padahal kemarin waktu Idul Fitri dilarang mudik, tapi nyatanya di berita banyak mudik. Jadi kasus sekarang meningkat gara-gara
undi ya. Mumpung sekarang belum terlalu banyak, adik-adik tetap harus protokol kesehatan ya, gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Terus informasi yang terbaru adik-adik, salah satu pencegahan COVID itu adalah vaksinasi COVID. Nah, vaksinasi ini sementara berjalan untuk umur 18 tahun ke atas. Ya, jadi kalau ada keluarga yang belum ada divaksin, sampaikan untuk divaksin. Kedepannya kami tinggal menunggu instruksi semua anak-anak umur 12 tahun sampai 17 tahun semua kena ya. Semua harus divaksin. Jadi tujuan kita divaksin, kita dimasukkan dalam tubuh kita itu adalah virus corona yang sudah dilemahkan. Artinya kalau sudah lemah dia bisa hidup enggak? Enggak ya. Nah, karena dia masuk dalam tubuh kita itu mulai bereaksi dengan membentuk antibody. Ya, itu pelajaran biologi ya. Membentuk antibody untuk melawan virus corona. Suntikannya sebanyak 2 kali, jaraknya 1 bulan. Nah, kalau kita sudah disuntik divaksin corona 2 kali, insya Allah ini salah satu ikhtiar kita. Apabila virus corona yang liar yang ada mungkin ada nanti di sekitar kita itu akan masuk ke tubuh kita karena kita nggak tahu siapa yang sakit. Kita kontak sama orang positif dan kita mungkin kena, dan karena kita sudah divaksin 2 kali, insya Allah itu gejalanya ringan atau tidak ada gejala sama sekali. Itu gunanya divaksin. Jadi semua anak-anak yang 12 sampai 17 tahun harus divaksin ya. Insya Allah aman, tidak ada yang gejala berat ya. Tujuannya supaya kita semua bisa bebas dari pandemi. Masalahnya sekarang kita masuk di gelombang kedua ya. Oke adik-adik, tetap protokol kesehatan. Mungkin bisa dibuka saja biar ya, minta tolong adik-adik biar udara masuk supaya kita karena kita tidak menutup kemungkinan ya ada yang positif, tapi udara tidak. Udara segar itu lebih bagus. Oke, materi hari ini yang sesuai dengan instruksi dari kepala dinas. Dia mohon maaf, dia sedianya yang mau masuk untuk mengikuti pertemuan hari ini sebagai narasumber, tetapi kepala dinas ada kegiatannya di Masamba, jadi dia mempercayakan kepada kami untuk membawakan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siswanto, Pak Siswanto. Saya tinggalnya di Spontan. Ya. Spontan dekat sekitar 8 kilo dari sini. Ya, mungkin untuk sekilas saja saya buka masker sebentar ya. Nanti kalau kita ketemu di jalan tegur saya ya. Saya tugas di Puskesmas sebagai tata usaha KTU sekaligus sebagai petugas promosi kesehatan. Artinya tugas saya itu menyampaikan informasi yang bagus, yang baik ya. Oke. Jadi tetap pakai 2 masker. Nah, kalau saya pribadi sudah pernah COVID. Saya pernah positif COVID satu keluarga. Saya positif, istri saya positif, dan anak saya semuanya positif. Tetapi alhamdulillah kalau saya pribadi kemarin tidak ada gejala sama sekali. Kalau istri saya sama anak-anak saya itu positif dengan gejalanya hilang indera penciuman. Biar minyak angin dibecil tidak ada terasa. Itu salah satu ciri kalau kita positif ya. Dan kalau kita misalnya gejala sudah ada rasa-rasa hilang pencium mata ya adik-adik, segera ke puskesmas ya supaya dipastikan kalau kita sudah positif itu kita akan isolasi di rumah selama 2 minggu ya. Kita tidak boleh keluar selama 2 minggu untuk menghindari penularan lebih luas ya. Jadi insya Allah kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat, kita bisa melawan virus corona. Apalagi kalau kita sudah ditambah dengan vaksinasi. Oke, adik-adik, saya masuk materi yang dipercayakan kepada saya, yaitu perkawinan usia anak. Adik-adik sini semua tentunya semua punya cita-cita enggak? Punya ya. Kalau adik Orisa, apa cita-citanya? Oh, Orisa aja, siapa? Siapa?
Oh Diva, yang mana Orisa saya lupa, yang mana orangnya? Oh iya, yang saya kenal, ya anaknya Pak Dis. Kalau Orisa, adik Orisa, kira-kira cita-citanya sebagai apa? Siapa? Pemimpin. Pemimpin apa dulu? Polisi, tentara? Atau sebagai kepala desa juga? Ya. Ya? Camat. Oh, alhamdulillah. Jadi adik jalurnya menuju camat itu sekolah STPDN ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri itu kalau salah di Bogor atau di mana ya, di Bandung. Ya, tentu semua adik-adik punya cita-cita. Nah, tujuan hari ini adik, kalau adik kita siapa nama? Diva. Diva. Kalau cita-cita sebagai apa? Apa? Sebagai Public relation. ya, kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan, public relation gitu. Ya di perusahaan ya. Sebagai perusahaan apa kira-kira? Kira-kira perusahaan apa? Telkom atau ya? Besar lah Kak. Ya? Perusahaan besar lah. Perusahaan besar. Ya tentu adik-adik sudah punya cita-cita semua ya. Terutama yang perempuan itu wajib punya cita-cita. Nah ini ada kaitannya dengan materi hari ini ya, yaitu perkawinan usia anak. Lanjut. Oh sorry. Ya oke, adik-adik hari ini materinya garis besarnya ada 5 yang perlu kami sampaikan supaya nanti kita bisa diskusi ya. Yang pertama tentang perkawinan usia anak, yang kedua penyebab perkawinan usia anak, yang ketiga dampak dan risikonya, keempat peran keluarga, masyarakat dan negara, yang kelima inovasi mencegah pernikahan usia anak ya. Jadi materi ini mungkin saya bisa berdiri nggak? Boleh ya, saya berdiri? Oke. Oke adik-adik, yang pertama ini materi kita ini adalah perkawinan usia anak. Ini mengenai konsepnya, regulasi dan fakta ya. Mungkin saya jarak jauh bisa sambil masuk jadi penting jarak jauh. Oke, adik-adik yang sudah jelas sama Pak yang mewakili Pak Camat bahwa perkawinan usia anak itu menurut Undang-Undang Regulasi Nomor 16, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Nah, kalau pengertian sendiri dari perkawinan usia anak, pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologi, dan psikologi untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut. Ini menurut Eriker tahun 2013. Nah, adik-adik sekarang rata-rata umurnya berapa? 17. Sudah ada 15? Ada, ya oke. Yang umur 19 ada? Ada ya. Jadi adik-adik di sini menurut undang-undang atau menurut aturan itu belum boleh untuk menikah ya, pernikahan usia dini. Pernah dengar lagunya Agnes Monica? Pernikahan oke, jadi sudah hafal semua ya? Saya sendiri hafal, tapi itu yang saya ingat waktu masih zaman-zaman sekolah saya, filmnya lagi tren ya, pernikahan dini yang dibawakan oleh Jasmara sama Jasmara. Saya lupa. Sarul Gunawan ya. Sarul Gunawan sama Agnes Monica ya. Judulnya adalah Pernikahan Dini ya. Kayaknya adik-adik sudah hafal itu lagunya. Kalau saya sendiri terus terang tidak terlalu hafal lagu-lagunya. Pernikahan Dini. Oke, ya ini tadi yang saya bilang 19 tahun. Kenapa boleh 19 tahun? Karena kalau sudah umur 19 tahun kita sudah siap secara fisik, psikologi maupun emosi ya. Jadi kalau ada di sini rata-rata yang perempuan sudah mens enggak? Sudah dapat haid? Sudah haid. Secara ilmu biologi kalau anak perempuan meskipun dia umur 13 tahun dia sudah haid, dia sudah bisa hamil. Seorang perempuan apabila sudah haid itu sudah bisa hamil meskipun umurnya baru 13 tahun. Tetapi pertanyaannya, siap enggak untuk hamil?
Belum ya. Kenapa kita dibatasi umur 19 tahun? Supaya kita mempersiapkan diri kita, fisik kita, emosi dan psikologi kita ya, supaya siap. Karena kalau masih di bawah 18 itu pasti belum. Terus kalau menurut ilmu biologi, ilmu kesehatan, masih umur 18 tahun itu alat reproduksi, organ-organ reproduksi perempuan itu belum siap secara fisik. Jadi diharapkan kalau mau menikah itu di umur minimal 19 tahun, karena hormon-hormon yang mengatur tentang reproduksi itu sudah siap. Ya, jadi adik-adik, bahayanya pernikahan dini atau pergaulan dengan teman-teman yang lawan jenis yang bukan muhrim sebelum nikah. Nah, itu yang sering terjadi akibat namanya pernikahan dini atau kecelakaan. Ya, sering kita dengar, kenapa ini temanku SMP tiba-tiba dia sudah dinikahkan. Oh ternyata dia kecelakaan kecelakaan tanpa luka. Ya. Jadi kita mungkin ada nggak teman-teman adik-adik yang kecelakaan? Ada teman sekelasnya atau teman mainnya ya kecelakaan ya, itulah. Kenapa? Karena dia sudah tinggi nafsunya, tapi belum dibarengi dengan kesiapan fisik emosinya ya. Nah, jadi umur 19 itu kalau nggak salah tamat SMA ya? Tamat SMA masih 18 atau 19? 19. Oke, jadi mungkin tamat 1 tahun setelah SMA baru siap nikah. Nah, tapi kalau kita punya cita-cita tinggi tadi seperti Risa tadi mau jadi pemimpin, tadi namanya ya, mau jadi kerja di perusahaan itu harus kalau bisa sekolah tinggi ya, sekolah tinggi jadi sampai di mana pendidikan yang bisa capai. Nah, ini menurut jumlah kejadiannya di Indonesia itu peringkat ke-7 dari usia pernikahan dini ya di dunia. Apa di dunia? Untuk wilayah ASEAN, menurut peringkat 7 di wilayah ASEAN kita berada pada peringkat kedua. Jadi negara di dunia itu ada sekitar 200 negara. Kita peringkat ke-7 pernikahan di bawah umur. Ya, karena banyak kasus-kasus ya kecelakaan ya. Adik-adik siap nggak sekarang menikah? Belum ya. Jadi karena memang adik-adik sudah sadar bahwa sekarang belum siap nikah. Jadi apabila sudah ada yang teman pacar kita yang nafsunya tinggi, ya, kalau bisa putusin saja deh. Memang dia yang pacarnya itu kelihatan sekali tuh emosi apa namanya nafsunya yang terlalu tinggi ya, sering mengajak yang meraba-raba, sering ya ciuman atau apa ya, karena dari situlah pegang-pegang raba-raba ujungnya nanti di tempat sepi ya. Itu yang sangat tidak baik ya menurut agama. Bahkan hukum agama Islam, kalau seorang perempuan melahirkan dan dia maksudnya yang kecelakaan tadi ya, melahirkan dengan hubungan yang di luar pernikahan, anaknya itu bukan apa namanya yang kalau suaminya bukan ahli waris, ya kalau mau menikah itu tidak boleh dia sebagai wali ya. Nah, meskipun bapaknya yang bikin, tapi kalau anak perempuan itu bukan walinya, tidak diperbolehkan. Itu menurut hukum agama ya. Oke, jadi perkawinan syara sudah tahu bahwa pernikahan yang terjadi sebelum umur 19 tahun. Jadi semuanya kalau mau menikah minimal 19 tahun. Nah, faktor-faktor penyebabnya itu pertama adalah tingkat pendidikan, tingkat pernikahan pada anak perempuan. Jadi kalau pernikahan ini sebenarnya efek yang paling dirasakan adalah laki-laki atau perempuan. Akibat dari pernikahan dini kira-kira yang terefek negatif itu perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Nah, jadi ada yang perempuan nggak memang jangan sampai setelah pernah mendekatkan dari sini tiba-tiba kita kecelakaan ya. Langsung tiba-tiba besok pasang jalur kuning, pasang tenda apa ya? Ya lebih baik tidak. Ya ingat ya waris saya. Karena aku kenapa jadi? Oke. Pendidikan semakin pendidikan rendah pasti itu yang bisa menyebabkan tinggi. Tapi kalau ada pendidikannya tinggi, kita sudah belajar tentang ilmu biologi,
bagaimana pengaruh negatifnya, insya Allah bisa dihindari ya. Terus menyelesaikan sekolah hingga usia 12 tahun, bahkan dilanjutkan perguruan tinggi cepat dapat melindungi anak perempuan dari pernikahan usia anak. Nah, kalau kita kuliah, yang penting tidak pacaran yang bahaya. Kita kuliah betul-betul, selesai kuliah itu sudah umur 20-an. Nah, itu yang sudah artinya bisa melindungi kita. Kemiskinan ini faktor penyebabnya biasanya ada hutang keluarga maupun kemiskinan secara langsung dibebankan orang tua pada anak. Nah, ini ceritanya Siti Nurbaya. Ya, dia katanya dipaksa menikah karena orang tuanya punya hutang sama Datuk Maringgi. Ya, pernah dengar ya ceritanya Siti Nurbaya? Bahkan ada pernah filmnya ya, Siti Nurbaya. Ya, jadi keluarga biasanya itu menganggap anak perempuan itu sebagai aset. Kalau di sini biasanya kalau perempuan sebagai mempelai ya. Ya, biasanya keluarga punya perempuan, wah ini aset saya nih, kasih naik 100 juta, 50 juta. Ya. Apalagi kalau anaknya cantik, ya pasti lebih tinggi lagi. Nah, itu orang tua bisa menganggap kalau anak kita cantik, bisa menganggap dia sebagai aset yang nilainya tinggi ya untuk derajat sosialnya. Terus penyebabnya bisa karena kritik sosial, anggapan bahwa anak di atas 15 tahun sampai 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga segera mencari jodoh untuk anak perempuannya. Kalau ini yang zaman-zaman dulu mungkin sebelum ditampil melek teknologi HP, mungkin masih banyak yang begitu ya. Kalau masih anak gadis belum menikah itu dianggap aib. Sekarang karena sudah kemajuan teknologi, kita sudah bisa akses informasi yang benar bahwa apakah betul bahwa gadis-gadis umur 15 sampai 18 tahun belum kawin, belum menikah, maksud saya itu merupakan aib. Sekarang tidak ya. Jadi anggapan ini mudah-mudahan tidak ada di daerah kita, tapi tidak menutup kemungkinan ada, karena masih anggapan orang tua kalau masih 18 belum kawin dianggap aib ya. Terus ada budaya atau tradisi kepercayaan, perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi dan diarahkan sebagai sehingga pernikahan usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dasar melindungi harkat dan martabat anak perempuan. Memang biasanya kalau kita punya anak gadis, kita sendiri punya anak perempuan umurnya 12 tahun, itu pasti kita akan mengawasi terus, jangan sampai karena atau anak-anak yang kita sering pergaulannya yang tidak benar, itu biasanya kecenderungan kita jangan sampai anak saya itu kecelakaan. Jadi lebih baik dinikahkan memang supaya tidak membuat aib dari keluarga ya. Karena biasanya gini, ada orang yang menikahkan anaknya setelah itu 5 bulan 3 bulan langsung melahirkan ya. Di atas panggung pernikahan besar perutnya, itu merupakan aibnya, merupakan salah satu aib kita ya. Jadi kalau keluarga tidak mau ada aib itu, pasti dia cepat-cepat nikahkan anaknya. Ini salah satu faktor penyebabnya. Perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan, kemauan sendiri atau kehamilan tidak dikehendaki ya. Bisa saja orang tua sudah menjodoh-jodohkan, mungkin Orisa mungkin sudah dijodohkan dengan anaknya Pak siapa gitu ya. Ya itu contohnya biasanya begitu, orang tua itu sudah pernah menjodohkan anaknya meskipun masih kecil ya, mungkin teman masih sama-sama di TK atau di posyandu sudah dijodohkan, oh nanti anakmu kasih kami sama anakku ya. Itu salah satu penyebabnya terjadinya pernikahan usia dini. Oke, faktor penyebabnya ada ikatan keluarga. Ya, ikatan keluarga mungkin sudah di apa namanya, perkawinan atau anak-anak di beberapa bagian Afrika ya, di Afrika ya. Tidak sebagai cara untuk mengkondisikan hubungan yang ya. Jadi kalau ada hubungan, kalau dulunya kalau ada yang golongan darah biru, dia tidak mau kawinkan anaknya dengan yang orang biasa. Nah, dia mau cari dengan
golongan darah biru juga. Itu salah satu contohnya ya. Terus ketidaksetaraan jenis kelamin. Budaya patriarkal memaksa anak perempuan dan perempuan menerima peran domestik mereka dan memiliki peran terbatas dalam masyarakat yang lebih luas sehingga menghasilkan ketergantungan total perempuan pada laki-laki. Artinya patriarkal ini yang menjadi penanggung jawab utama adalah laki-laki, yang punya kuasa itu adalah laki-laki. Ya, jadi perempuan itu kadang-kadang tidak punya peran di keluarga. Nah, ini peran namanya peran patriarkal. Ya, berdasarkan jenis kelaminnya laki-laki. Tradisi dan budaya di masyarakat di mana pernikahan anak lazim terjadi, ada tekanan sosial yang kuat pada keluarga untuk menyesuaikan dari kegagalan, untuk menyesuaikan dari dan seringkali dapat menyebabkan ejekan, ketidaksetujuan, rasa malu keluarga, tradisi budaya. Lalu kita kayaknya sudah tidak ada ya budaya yang kita mewajibkan anak-anak kita umur 15 itu menikah. Ya, ini salah satu faktor-faktor penyebabnya. Terus ada karena strategi kemiskinan dan kelangsungan hidup ekonomi. Nah, mungkin kalau keluarganya miskin, perempuannya miskin, dia menikahkan dengan mungkin nenek-nenek, kakek-kakek yang kaya. Ya. Berapa kemarin itu informasi beritanya, mahar yang paling tinggi berapa di Malang? 1 miliar ada nggak? Yang sempat itu hidup kemarin Malang Barat atau Maluku? Malang Barat berapa miliar? 3 miliar? Enggak ya. Nah, itu karena orangnya cantik juga lah ya. Oke. Kontrol atas seksualitas dan melindungi kehormatan keluarga. Nah, ini yang dimaksud sini. Biasanya kalau sering berdekatan laki-laki dan perempuan, yang ketiganya siapa? Setan. Siapa ya? Jadi kalau ada anak laki-laki perempuan, mungkin masih zaman-zaman pacaran, itu ketiganya setan ya. Itu yang membisikkan untuk itu. Makanya anak laki-laki itu biasanya kalau dipegang-pegang sedikit saja sudah naik nafsunya. Ya, dan apalagi kalau laki-laki meraba-raba bagian sensitif, itu pasti kelompok-kelompok juga ini perempuannya ya. Nah, ini yang bahayanya ya. Lebih baik kita gunakan dengan yang positif, olahraga atau apa ya. Nah, ini dampak dan risiko pernikahan usia dini ya. Apa dampaknya? Nah, ini yang dari aspek kesehatannya. Risiko kesehatan yang pertama, pengantin muda memiliki keterbatasan akses penggunaan kontrasepsi serta layanan informasi kesehatan reproduksi. Kontrasepsi itu metode untuk mengatur kehamilan, ya. Oke, yang kedua, mayoritas terpapar hubungan seksual pada usia awal dan sering serta mengalami kehamilan berulang dan melahirkan sebelum mereka matang secara fisik dan psikologis. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, anak gadis, anak perempuan yang sudah mens itu sudah bisa hamil, ya sudah bisa hamil. Tetapi karena belum siap secara fisiknya atau psikologinya, belum siap menjadi orang tua. Ini risikonya ya. Terus kematian terkait kehamilan merupakan penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Dan mereka yang berusia di bawah 15 tahun 5 kali lebih mungkin meninggal daripada mereka yang berusia di atas 20 tahun. Jadi risiko kematian seorang perempuan yang hamil di umur itu sangat tinggi dibandingkan perempuan yang di atas 20 tahun ke atas ya. Jadi harapan kami adik-adik sini yang perempuan minimal 20 tahun lah bisa menikah. Tapi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, ya tapi jangan sampai jadi gastu ya. Sampai 25 lah kalau perempuan. Kalau jadi gastu nanti itu biasanya diceritain sama tetangga, itu gastu tidak laku-laku. Ya. Maksimal itu 25 lah ya. Jadi saya umur menikah umur 25 tahun ya. Jadi pas selesai kuliah dapat kerja baru nikah. Terus kematian bayi 2 kali lebih tinggi daripada bayi dari ibu yang sangat muda. Jadi kematian bayi yang kita lahir yang ada di ya mudah-mudahan tidak ya.
perempuan yang di usia dini itu lebih tinggi risikonya, 2 kali lebih berisiko dibanding yang usia 20 tahun ke atas ya. Kematian ibu dan bayi ini risikonya kalau menikah usia dini. Wanita muda hamil dari komunitas yang lebih miskin 8 kali lebih kecil kemungkinannya untuk melahirkan dengan bantuan dukun terapi. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau perempuan yang miskin dia mau melahirkan, jarang yang mau ke kesehatan, dia lebih sering ke dukun, karena dukun biasanya mungkin murah ya, mungkin 100.000 200.000 bisa. Tapi kalau mungkin di kesehatan, apalagi kalau berisiko mungkin akan disesar, butuh dana berapa ya, banyak. Jadi risikonya kalau perempuan yang hamil usia dini dan dia dari keluarga miskin itu sangat berisiko tinggi ya. Tapi saya rasa semua adik keluarga mampu ya, sampai sekolah SMA. Kalau SMA ada bantuannya enggak? Ada. Beasiswa. Siapa yang dapat beasiswa ini? Katakan boleh. Yang dapat beasiswa? Adik? Sedikit. Ya. Jadi di sini SMA 11 sama yang ada di sini sekarang. SMA 11 saja. SMP 2 sana. MTS di Nurul Fadilin. Kalau yang pengurus kabupaten dari mana? Boleh Masamba, Halilis, Sukamaju, Sabang. Ya. Kalau kegiatan ini ada anggarannya dari dinas, ada ya. Oh iya, alhamdulillah. Saya pikir tidak ada anggarannya, tapi mana mereka siapkan konsumsinya atau cetak bajunya kalau tidak ada anggaran. Jadi di bawah naungan dinas perlindungan anak ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DPP. Kebetulan Ibu Dokter Igi Nurhan apa? Marhadi kan kepala dinas bukan? Hah? Saya kan kepala dinas. Sekarang jadi PLT kepala dinas pembangunan. Oh, jadi dia PLT, iya. Dia dinas kesehatan definitif kepala dinas kesehatan, tapi dia PLT juga di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Jadi 2 jabatannya kepala dinas ini ya, di perlindungan anak sama dinas kesehatan. Ya ini risikonya adik-adik ya. Kita perlu tahu bahwa risikonya ini. Nanti materinya ini bisa saya share di mungkin salah satu siapa ya. Nanti kita share saja ke teman-teman, kita jadikan status atau bagaimana supaya yang tidak hadir hari ini dia sempat bisa membaca materi ini ya. Nanti saya minta saja satu siapa yang menjawabnya. Nah, ini penjelasan dari yang tadi, risiko bahayanya dari kesehatan yang tidak menggunakan kontrasepsi. Banyak yang merasa tekan oleh keluarga untuk membuktikan kesuburan mereka sangat awal dalam pernikahan. Jadi keluarga yang sudah atau gadis yang sudah menikah umurnya masih di bawah 18 tahun itu pasti ditekan sama orang tuanya supaya cepat punya anak. Ya betul nggak? Karena kalau biasanya udah pernikahannya 1 tahun 2 tahun tidak hamil itu dianggap mandul. Ini salah satu resikonya. Nah, padahal kalau bisa seandainya boleh, meskipun kita sudah terlanjur mungkin sudah menikah di umur usia dini, kalau bisa jangan dulu hamil, pakai kontrasepsi dulu supaya tidak hamil. Nanti kalau sudah umur 20 tahun kita lepas kontrasepsi supaya punya keturunan. Cuma karena pengaruh dari orang tua itu yang sangat kuat, yang kadang-kadang yang masih usia muda itu dia tidak punya pilihan, harus punya anak supaya orang tua punya cucu ya. Nah, tidak menggunakan layanan reproduksi. Pengantin anak juga paling tidak mungkin menggunakan layanan reproduksi karena kekuasaan pengambilan keputusan yang terbatas dan ketergantungan ekonomi mereka. Nah, menggunakan layanan reproduksi di sini maksudnya memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, ke bidan. Nah, kalau dia dia masih remaja, maksudnya yang di bawah umur, ya kalau dia berumur itu yang paling bagusnya adalah harus ke konsultasi bagaimana kontrasepsi yang bagus supaya dia tidak hamil dulu.
kalau sudah menikah. Negosiasi rendah tidak dapat menegosiasikan penggunaannya karena takut akan kekerasan dari pasangan mereka yang sering cenderung lebih tua. Dan ini juga peningkatan kerentanan terhadap HIV AIDS. Ya. HIV AIDS sampai saat ini ada obatnya enggak? Ya, tidak ada obatnya, tapi yang ada cuma bisa memperpanjang umur saja, tapi tidak mematikan virusnya. Nah, HIV ini yang sering ditularkan melalui hubungan bebas, hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Ya, siapa tahu cowoknya suka ganti-ganti pasangan, mungkin suka jajan di mana, di Nusa atau di mana ya, ya, dan dia berhubungan dengan mungkin pacarnya, bisa saja pacarnya terkena juga AIDS, ya. Nah, risiko kekerasan seksual, sebentar ya, serak juga. Oke, yang risiko kesehatannya ini terjadi risiko kekerasan seksual. Wanita yang lebih muda, khususnya mereka yang usia 15 sampai 19 tahun dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, memiliki risiko kekerasan fisik atau seksual yang lebih tinggi yang dilakukan oleh seorang mitra di semua negara kecuali Jepang dan Ethiopia. Nah, kalau kita umur kita masih muda, itu biasanya mengalami kekerasan seksual dibanding sama yang tua ya. Ini bahayanya di sektor kesehatannya. Nah, ini yang risikonya kalau di biaya peluang pendidikan dan pengembangan kalau kita menikah usia dini. Pertama, kehilangan kesempatan pendidikan dan pembangunan sosial. Kalau kita sudah menikah usia dini, tidak jadi pemimpin, ya, barista atau jadi kerja di perusahaan besar. Itu kalau kita buru-buru menikah, ya. Jadi lebih baik tunda saja menikahnya sampai kita selesai pendidikan, capai cita-cita kita. Nah, yang tidak bisa, yang melakukan tugas domestik atau khusus untuk menikah, pendidikan dan pekerjaan di luar rumah dapat dianggap tidak relevan atau tidak diinginkan kalau kita misalnya sudah duluan menikah, sudah hamil, yang usia dini. Anak-anak dari ibu muda yang tidak berpendidikan juga kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, mengabadikan siklus rendahnya tingkat melek buruk dan peluang mata pencarian yang terbatas. Jadi ibu hamil, ibu muda yang orang miskin itu biasanya pendidikan anaknya pasti tidak bisa tinggi juga ya. Perkawinan anak membuat masyarakat tidak memiliki kontribusi intelektual dan finansial mata pencarian anak perempuan dan keturunan mereka. Jadi sekarang dengan kesetaraan gender, laki perempuan sudah dianggap sama, semuanya bisa bekerja dan memiliki kesempatan yang sama. Ya, kalau dulunya cuma laki-laki yang boleh kerja, sekarang sama. Ya, tapi biasanya ada pembatasan kalau kita kerja mungkin dilarang menikah dulu. Ya. Ada seperti penerimaan di kesehatan itu dimasyarakat tidak boleh menikah dulu ya. Kalau Nusantara Sehat ya, itu untuk penerimaan kerja di salah satu persyaratannya tidak boleh menikah dulu ya. Melanggengkan kemiskinan, misalnya yang umur remaja itu keluarga miskin, biasanya anaknya nanti keturunannya juga akan miskin juga ya, apalagi kalau pernikahan dini. Tingkat perceraian yang lebih tinggi, apalagi kalau kita menikah gara-gara kecelakaan, itu tingkat perceraian tinggi karena menikah dengan terpaksa. Ya, ini yang bisa penyebabnya perceraian karena pernikahan dini. Cenderung memiliki lebih banyak anak dan lebih sedikit pilihan penghasilan mandiri. Karena kalau perempuan yang sudah hamil duluan atau yang umurnya masih muda itu tidak bisa kerja kemana-mana karena dia harap sama suaminya. Makanya suaminya itu pasti bikin anak terus, ya, maunya. Ya, cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ini efek kalau adik-adik yang belum siap, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Terus tidak memiliki kapasitas mengambil tindakan terhadap pelecehan ini. Jadi kalau perempuan yang masih muda
itu tidak bisa, biasanya perannya untuk melapor itu takut, ya, tidak berani melaporkan terjadi kekerasan. Meskipun anak laki-laki yang dipaksa menikah ini mungkin juga menderita secara finansial, apalagi kalau tidak ada kerjanya, namun mereka dapat meninggalkan istri mereka di rumah orang tua mereka dan mencari peluang kerja di tempat lain. Opsi ini tidak tersedia untuk sebagian besar istri muda. Pernah kita lihat dengar enggak yang masih mungkin sekolah SMA menikah karena terpaksa, karena dia tidak punya pekerjaan, dia balik sama orang tuanya. Pernah dengar enggak? Pernah ya, karena memang menikah terpaksa. Yang laki-lakinya karena sudah tidak siap, istrinya tidak sudah hamil duluan, ya apa boleh buat, apa mau dikasih makan, ya pulang ke rumah orang tuanya, ditinggalkan istrinya di rumah orang tuanya, ya. Ini dampak-dampak yang melanggengkan kemiskinan akibat pernikahan usia dini. Nah, ini peran keluarga apa, masyarakat dan negara untuk menghindarkan supaya tidak terjadi pernikahan usia dini. Nah, peran keluarga, masyarakat dan negara harus hadir untuk menyelesaikan pernikahan usia anak. Negara telah mengatur mengenai pernikahan usia anak, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Adik-adik semua di sini semuanya adalah calon orang tua. Ya. Jadi kalau kita nanti sudah punya beristri, bersuami, sudah berkeluarga, punya anak, ya kita upayakan anak kita juga ikuti kita, jangan menikah usia dini. Ya. Ini peran kita keluarga. Kalau negara sudah mengatur, yaitu tidak boleh menikah kalau umurnya belum cukup 19 tahun. Namun di dalam masyarakat Indonesia, orang yang tua yang seharusnya mencegah pernikahan usia anak malah mendorong anak untuk menikah lebih cepat. Ini karena yang terjadi, disuruh orang tuanya untuk cepat-cepat kawin, ya, supaya tidak bikin malu atau gimana. Oke? Nah, inovasi-inovasi untuk mencegah pernikahan usia anak apa saja? Ini pertama, memberdayakan anak perempuan dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung. Yang kedua, mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyarakat. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah formal untuk anak perempuan. Yang keempat, menambahkan dukungan ekonomi dan insentif untuk anak perempuan dan keluarganya. Yang kelima, mengembangkan kerangka kerja hukum dan kebijakan. Nah, penjelasannya ini untuk memperdayakan anak perempuan dengan informasi. Pertama, pelatihan ketangkapan hidup. Karena kalau kita sudah pernah ikut pelatihan yang training seperti menjahit bagi perempuan, kalau laki-laki mungkin training bengkel, servis HP, ya itu ya bisa meningkatkan. Ataupun pelatihan keterampilan kejuruan dan mata. Kasih. Jadi mohon maaf ya, agak semangat. Oke, mungkin saya singkat saja. Ya, ada kampanye informasi, pendidikan informasi ini melalui media sosial bisa. Terus mendidik dan memobilisasi orang tua dan anggota masyarakat. Ini komite dan forum orang tua ya. Kampanye informasi pendidikan menggunakan berbagai platform, bisa melalui WA, Facebook, Instagram, ya, dan sebagainya. Ini meningkatkan aksesibilitas, mempersiapkan, melatih dan mendukung anak perempuan untuk pendaftaran atau pendaftaran ulang di sekolah dan sebagainya. Ada ini juga uang tunai, beasiswa, subsidi, seragam dan persediaan sebagai insentif bagi anak perempuan untuk ya. Lanjut, untuk menawarkan dukungan keuangan mikro untuk pelatihan. Kalau mengembangkan kerangka kerja hukum, ada pembentukan atau reformasi undang-undang perkawinan yang sah dan sebagainya. Oke, adik-adik sampai saat ini sampai sekian saja dari yang saya. Saya kembalikan kepada moderator dan Sagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Siswita.